Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dinda Zulmayahana, NIM 2019-01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kegunaan karakteristik pekerjaan dalam mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara transversi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin fresh, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Bagian-bagian mesin bubut antara lain: 1. Kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau cuk. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 3. Tuas atau handle. Adapun fungsi dari tuas handle ini antara lain untuk mengatur kecepatan spindle. 4. Tombol emergency stop. Tombol ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. 5. Kepala lepas atau tail lock. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Yang keenam, eretan carik, eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Yang ketujuh, dudukan pahat atau tool post. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembuatan dilakukan. Yang kedelapan, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembuatan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Yang kesembilan, selangkulan. Selangkulan ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembuatan terjadi. Yang kesepuluh, alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembuatan. Terakhir, rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembuatan. Jadi, operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianto, NIM 2019-01-2007. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai setting benda kerja. Pertama adalah memegang benda kerja di antara dua senter. Pemegangan tersebut merupakan suatu cara yang akurat untuk memegang benda kerja yang panjang. Yang kedua adalah menjepit benda kerja berunggah menggunakan madrel. Madrel biasanya digunakan untuk memegang benda kerja yang sebelumnya sudah dilakukan pelubangan. Yang ketiga adalah menjepit benda kerja dengan menggunakan cekam. Cara memasang benda kerja pada mesin bubut dengan menggunakan cekam adalah yang paling umum digunakan untuk benda kerja yang pendek. Yang keempat adalah memegang benda kerja pada plat pembawa. Benda kerja yang berukuran besar yang tidak dapat dijepit dengan menggunakan cekam dapat dipasang secara langsung menggunakan plat pembawa atau dipasang pada pengepas fiktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Tripurnomo dengan NIM 2019-01-2009. Di sini saya ingin menjelaskan proses medial mesin bubut. Apa yang dimaksud dengan dial? Dial indikator adalah alat pembandingan yang banyak digunakan di industri permesinan, terutama pada bagian pengukuran. Dial indikator digunakan untuk mengetes penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, atau permukaan lengkung. Fungsi dial indikator: yang pertama, untuk memeriksa kesejajaran permukaan. 2. Menyetel kesentrisan bentuk kerja pada pencekam mesin bubut. 3. Memeriksa penyimpangan eksentris. 4. Memeriksa kebulatan diameter poros. 5.
menyetel plat psiku. 6. Memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan atau bearing seperti pada poros engkol. 7. Memeriksa penyimpangan aksial dari drum roda mobil. Kemudian saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan dial indikator. Yang pertama, pasang dial indikator pada dudukan atau magnetic base. Pastikan dial indikator terpasang dengan kencang. Yang kedua, dekatkan sensor pada permukaan yang akan diukur hingga menyentuh permukaan benda. Yang ketiga, gerakan sepanjang permukaan yang diukur. 4. Baca hasil pengukuran dan penyimpangannya. Kemudian saya ingin menjelaskan bahat bubut. Apa yang dimaksud dengan bahat bubut? Alat potong utama yang biasa digunakan pada proses pembubutan. Jenis bahat bubut dan fungsinya. Yang pertama ada bahat bubut rata kanan, digunakan untuk membubut diameter luar benda hingga rata. Arah pemakanannya dari ke kanan ke kiri. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana jenis-jenis bahat bubut dan fungsinya. Yang pertama ada bahat bubut rata kanan, digunakan membuat diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudutnya puncak 80 derajat. Yang kedua ada bahat bubut rata kiri, digunakan untuk membubut diameter luar benda hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Kemudian nomor 3, bahat muka, digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Yang keempat ada bahat potong, digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter, atau jika benda kerja panjang tidak ditahan senter, atau jika benda kerja pendek. Yang kelima ada bahat ulir, digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Yang keenam ada bahat alur, digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk membatas ketika anak mengulir benda kerja. Yang ketujuh ada bahat bentuk, yaitu mata pemotongnya terbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan terbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Yang kedelapan ada bahat chamfer, digunakan untuk menumpul bagian benda kerja yang tajam. Tujuan untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Yang kesembilan ada bahat bubut rata dalam, digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Yang ke-10 ada bahat bubut fetching dalam, digunakan untuk meratakan bagian-bagian muka atau fetching yang ada di dalam lubang. Yang ke-11 ada bahat alur dalam, digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. Yang terakhir nomor 12, bahat ulir dalam, digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada